Perkenalkan, kami dari kelompok 3 golongan 2 yang beranggotakan Ivana Susila NIM 1939, Ayu Pratnya Paramita NIM 1940, Niwayan Sukma Pramitasari NIM 1941, Nikade Rintan Listiani Ekayanti NIM 1942, dan Luh Ayu Putri Saraswati NIM 1943. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan video praktikum kimia farmasi 1, yakni penetapan kadar asam salisilat. Selamat menyaksikan. Pada pembuatan larutan etanol encer, diukur etanol sebanyak 500 ml dengan gas ukur dan dicampurkan dengan 500 ml Aquades. Kemudian dikocok perlahan hingga larutan homogen. Setelah itu, pindahkan larutan etanol encer ke dalam gelas beker, lalu dikocok sebentar dan diaduk kembali hingga larut sempurna dengan menggunakan batang pengaduk. Cara pembuatan etanol netral yaitu diambil larutan etanol encer sebanyak 15 ml yang diukur dengan gelas ukur. Kemudian dituang larutan etanol encer ke dalam gelas beker dan ditambahkan 10 tetes merah fenol ke dalam larutan etanol encer, lalu dikocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan dititrasi dengan NaOH 0,1N hingga larutan berwarna merah. Larutan standar primer adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan cara menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian yang tinggi. Pada video ini akan dijelaskan cara pembuatan larutan standar primer asam oksalat. Alat yang digunakan yakni labu ukur dan gelas beker. Pada praktikum ini akan digunakan labu ukur dan gelas beker berukuran 500 ml, corong, kaca arloji, batang pengaduk, pipet tetes, spatula, dan kertas hisap. Adapun bahan yang digunakan yakni asam oksalat. Langkah pertama yakni penimbangan asam oksalat dengan neraca analitik karena asam oksalat bersifat higroskopis. Pertama-tama bersihkan neraca analitik dengan kuas dan pastikan neraca dalam keadaan off. Pastikan neraca analitik pada posisi yang sesuai, kemudian tekan tombol power dan tunggu sampai menunjukkan angka 0. Selanjutnya buka kaca penutup dan masukkan kaca arloji, kemudian tutup kaca penutup timbangan dan tekan tare untuk menyetarakan timbangan. Selanjutnya, timbang asam oksalat dengan massa 3,15 gram sesuai dengan perhitungan. Tutup kaca pelindung timbangan saat menimbang bahan. Tunggu hingga angkanya stabil, lalu keluarkan kaca arloji dan asam oksalat yang telah ditimbang tersebut. Setelah dikeluarkan, tutup kaca penutup timbangan dan tekan tare agar angka kembali menjadi 0 dan tekan tombol off. Terakhir, bersihkan neraca apabila sudah tidak digunakan lagi. Prosedur selanjutnya yakni melarutkan asam oksalat dalam air bebas CO2. Masukkan asam oksalat hasil penimbangan ke dalam gelas beker, kemudian tambahkan air bebas CO2 dan diaduk. Langkah selanjutnya yakni masukkan asam oksalat yang telah terlarut dengan air bebas CO2 ke dalam labu ukur. Batang pengaduk yang digunakan sebagai penahan ini berfungsi agar larutan tidak tumpah. Setelah itu, gelas beker tadi dibilas lagi dengan air bebas CO2 agar tidak ada larutan asam oksalat yang tertinggal. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam labu ukur dengan bantuan batang pengaduk. Apabila dirasa kurang, dapat ditambahkan lagi air bebas CO2 ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Untuk membaca labu ukur dapat dilakukan sejajar mata dan meniskus cekung.
Selanjutnya, kelingkan leher labu dengan kertas hisap dan tutup labu dengan rapat, lalu homogenkan larutan dengan cara membalik 180 derajat secara berulang-ulang. Selanjutnya, dilakukan pembuatan larutan standar NaOH 0,1N. Sebelum melakukan prosedur, perlu dihitung terlebih dahulu berapa gram NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan normalitas 0,1N sebanyak 1000 ml. Molaritas sama dengan massa kali 1000 per berat molekul kali volume dalam mililiter. Dari perhitungan, didapatkan massa NaOH yang diperlukan adalah sebesar 4 gram. Disiapkan botol timbang untuk wadah menimbang NaOH dan neraca analitik. Neraca dibersihkan dengan tisu sebelum penimbangan untuk memastikan tidak ada pengganggu yang dapat mengakibatkan ketidaktelitian pengukuran. Digunakan neraca analitik dikarenakan NaOH merupakan bahan higroskopis dan mudah bereaksi dengan udara. Botol timbang dimasukkan ke dalam neraca, lalu timbangan dinolkan kembali. Diambil NaOH menggunakan spatula, dimasukkan ke dalam botol timbang, dan ditimbang sebanyak 4 gram. Neraca ditutup agar tidak ada pengganggu dan ditunggu sampai angka timbangan berhenti pada 4 gram. Disiapkan air bebas CO2 untuk melarutkan NaOH yang sifatnya higroskopis atau dapat menyerap CO2 dari udara. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ketiga, air bebas CO2 dibuat dengan cara mendidihkan air dengan kuat-kuat selama beberapa menit. Tujuan merebus air adalah untuk melepas CO2 yang berada dalam air ke bentuk gas. Selama pendinginan dan penyimpanan, air harus terlindung dari udara. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, NaOH dalam botol timbang dilarutkan dengan air bebas CO2 dan kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dengan bantuan corong. Alat yang digunakan yaitu botol timbang, batang pengaduk, dan corong dibilas dengan air agar tidak ada NaOH yang tersisa. Air bebas CO2 ditambahkan sampai batas 1000 ml atau jika hanya tersedia labu ukur 500 ml, dapat dimasukkan 2 gram NaOH ke dalam 500 ml dan prosedur dilakukan sebanyak 2 kali. Larutan dikocok perlahan, dan terakhir larutan standar NaOH dipindahkan ke wadah, ditutup dengan aluminium foil, dan diberi label penanda. Tahap selanjutnya dilakukan standarisasi terhadap NaOH. NaOH merupakan larutan baku sekunder di mana NaOH bersifat higroskopis sehingga konsentrasinya bisa berubah-ubah selama penyimpanannya. Tingkat kemurnian NaOH bervariasi, maka dari itu NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan suatu larutan baku primer dengan kemurnian yang tinggi. Pada praktikum ini, digunakan asam oksalat yang merupakan larutan baku primer. Pertama-tama, dibilas pipet volume dengan larutan asam oksalat agar bersih dan diharapkan tidak terdapat senyawa lain di dalam pipet selain asam oksalat. Kemudian dipipet 10 ml larutan asam oksalat dengan bantuan pipet volume. Saat mengambil larutan, pipet volume diposisikan agar tegak lurus dan batas jajar dengan tanda tera pada pipet volume. Saat mengambil larutan diposisikan juga agar labu ukur miring dalam keadaan 45 derajat. Selanjutnya, larutan asam oksalat yang telah dipipet dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dengan posisi yang sama yaitu miring 45 derajat dan pipet tegak lurus. Apabila perlu, larutan asam oksalat dapat diencerkan dengan menggunakan aqueous sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Selanjutnya, diisi buret dengan larutan standar NaOH 0,1 normal sebagai penitran. Kemudian, larutan baku primer asam oksalat dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 normal secara hati-hati.
Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening dalam suasana asam menjadi merah muda yang menandakan bahwa larutan sudah berada pada suasana basah. Selanjutnya, sterilisasi NaOH dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan langkah yang sama sebagai kontrol, pembanding, dan pengoreksi untuk mengurangi bias data sehingga presisinya terjamin dan diharapkan hasil menjadi lebih valid. Setelah semua prosedur dilakukan, selanjutnya bisa dihitung normalitas dari NaOH. Adapun alat yang digunakan dalam penetapan kadar asam salisilat yaitu ball pipet, pipet volume 10 ml, Erlenmeyer, labu ukur 100 ml, corong gelas, botol semprot, buret, klem dan statif, NaOH 0,1 normal sebagai larutan baku sekunder, etanol netral, indikator fenolftalin, dan sampel asam salisilat. Langkah selanjutnya yaitu melarutkan sampel. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi kelima, penetapan kadar asam salisilat menggunakan 500 mg asam salisilat. Namun, pada percobaan di video menggunakan 25 mg sampel yang mengandung asam salisilat. Kemudian, siapkan juga etanol netral dengan cara pembuatan seperti video sebelumnya. Masukkan sampel asam salisilat ke dalam labu ukur dengan bantuan corong kaca. Kemudian, tambahkan 25 ml etanol netral. Bilas juga sampel asam salisilat yang tertinggal. Kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas. Lalu homogenkan dengan cara seperti di video. Masukkan larutan sampel dengan menggunakan pipet volume 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan indikator fenolftalin sebanyak 3 tetes. Lalu, Erlenmeyer ditutup sementara. Langkah selanjutnya adalah penetapan kadar sampel. Masukkan larutan baku sekunder yaitu NaOH ke dalam buret. Pastikan larutan NaOH sudah berada pada tanda batas. Jika belum, larutan NaOH dapat dikeluarkan dari buret. Kemudian, sejajarkan dengan mata kita. Jika sudah, maka dapat dilakukan titrasi. Titrasi dilakukan hingga larutan berubah dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Amati dan catat volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi. Dan titrasi dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sebagai kontrol, pembanding, dan pengoreksi. Kemudian lakukan perhitungan penetapan kadar sampel. Demikianlah video penetapan kadar asam salisilat dari kelompok 3B. Terima kasih telah menyaksikan.